Kata beliau bahwa penyakit at-taswif ini, penyakit menunda-nunda ini adalah penyakit yang memang sengaja diturunkan oleh iblis, termasuk tentara iblis yang diturunkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya angan-angan, sesungguhnya menunda-nunda amal, itu modal bagi orang-orang yang bangkrut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang ketika kita mau menjalankan suatu kebaikan, ada ungkapan nanti saja. Ketika seorang perempuan mau mengqadha saum Ramadan, kemudian dia mengungkapkan nanti saja, toh juga Ramadan masih jauh dan kita masih bisa mengqadhanya. Ketika seseorang mendengarkan azan berkumandang, kemudian dia mengungkapkan nanti saja menjalankan ibadah sholat, toh juga baru adzan dikumandangkan. Atau juga bisa jadi ketika ada seseorang yang ingin bertaubat, karena dia masih muda, ungkapannya saya kan masih muda, nanti saja bisa bertaubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang apa yang barusan saya sampaikan tersebut, inilah sesungguhnya yang disampaikan oleh para ulama, satu penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit tersebut adalah at-taswif, yaitu menunda-nunda untuk mengerjakan amal soleh atau menunda-nunda untuk bertaubat. Makanya pantas kalau ada seorang ulama menyampaikan, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau pernah menyampaikan, iyyaka wat taswif, jauhilah yang namanya penyakit taswif, menunda-nunda beramal soleh, menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda pekerjaan baik. Kata beliau, fa innaka biyaumika walasta bighaddika, karena sesungguhnya engkau ini berada di harimu hari ini dan bukan berada di hari esokmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bayangkan kita berada di hari ini bukan besok. Makanya betul kata Imam Hasan Al-Basri dalam ungkapan yang lain, manusia itu hidup hanya 3 hari. Hari ini, hari kemarin, dan hari esok. Hari kemarin sudah kita lalui, hari ini yang sedang kita jalani, besok belum tentu jadi milik kita. Ini kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ungkapan beliau, jika engkau diberi kesempatan untuk bernapas esok hari, maka jadikanlah hari esok itu sama seperti harimu hari ini. Karena jika hari esok tidak diperuntukkan bagimu, engkau tidak akan menyesal dengan hari yang telah engkau lalui tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyakit ini sekali lagi adalah penyakit yang sangat berbahaya buat kita semuanya. Kenapa penyakit ini berbahaya? Karena kalau kita lihat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika beliau mengungkapkan tentang penyakit ini, kata beliau bahwa penyakit at-taswif ini, penyakit menunda-nunda ini adalah penyakit yang memang sengaja diturunkan oleh iblis, termasuk tentara iblis yang diturunkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya angan-angan, sesungguhnya menunda-nunda amal, itu modal bagi orang-orang yang bangkrut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hadid ayat ke-14. Bayangkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-14 Allah mengingatkan kita, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman, bukankah kami ini bersama kalian? Artinya dia mengungkapkan, inilah kebiasaan orang munafik, bukankah kami juga bersama kalian? Qalu, orang-orang mukmin menjawab, bala, iya, kalian selalu bersama kami. Tetapi kata orang-orang mukmin, walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian menjerumuskan kebinasaan kepada diri kalian. Kenapa kalian menjerumuskan kebinasaan kepada kalian? Karena kalian mengikuti syahwat. Ini kata para ulama. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu untuk bertobat. Nanti. Wartabtum, kemudian kalian pun ketika itu adalah merasa ragu-ragu. Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian tertipu dengan angan-angan. Artinya at-taswib, menunda, nanti dan lain sebagainya. Hatta idza jaa amrullah,
sampai datang kepada kalian urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa gharrakum billahil gharur. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian itu telah tertipu kaitan dengan bab ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga betul kalau Dr. Sayyid Muhammad Nuh di dalam kitabnya Afatun 'alat Thariq, beliau menyebutkan al-afatut tasi'atu asyrata. Penyakit ke-19 yang harus dihindari apa? At-taswif, yaitu penyakit yang disebut dengan taswif. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang taswif ini, apa sih pengertian taswif? Taswif itu secara bahasa adalah dari kata sawwafa yusawwifu. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata-kata taswif tidak ada. Tetapi kata-kata saufa itu ada. Dan kata-kata saufa di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 42 kali disebutkan. Dan kalau kita berbicara tentang bahasa, maka penyakit at-taswif ataupun kata-kata at-taswif itu maknanya adalah, yang pertama adalah al-mumatalatu wat ta'khir, menangguhkan atau menunda pelaksanaan. Jadi kata-kata taswif itu adalah menunda dan menangguhkan pelaksanaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menyebutkan saufa, saufa artinya apa? Orang tersebut menunda dan menangguhkan pelaksanaan suatu pekerjaan. Bisa juga makna taswif itu adalah al-wa'du, janji. Ya. Saufa itu kan bisa jadi maknanya adalah janji. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah pasti akan terbukti. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kata Allah wa saufa. Artinya Allah berjanji pasti akan memberikan pahala yang besar buat orang-orang mukmin. Dan bisa juga makna saufa itu atau at-taswif itu adalah secara bahasa adalah at-tahwil. At-tahwil itu adalah menimbulkan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hijr ayat ketiga contohnya. Dzarhum ya'kulu, biarkan mereka itu makan di dunia. Wa yatamatta'u, biarkan mereka menikmati. Wa yulhihimul amal, dan biarkan mereka itu tertipu dengan angan-angan mereka. Kata Allah, fasaufa ya'lamun, tapi ingat mereka akan tahu apa yang mereka lakukan tersebut. Dan kalau yang keempat adalah kalau kita lihat saufa di dalam Al-Quran atau at-taswif itu adalah maknanya adalah al-wa'id. Kalau tadi al-wa'du adalah janji, kalau al-wa'id ini adalah ancaman. Ya, contohnya di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang orang yang melalaikan sholat di dalam surat Maryam ayat ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Ini ada kata fasaufa, maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang at-taswif ini adalah maknanya secara bahasa. Secara istilah makna taswif itu adalah al-mumatalatu awit ta'jil ala sabilit tahwil wat tadkhim litanfidil matlub wa'dan kana aw wa'ida. Yang namanya at-taswif, yang namanya menunda-nunda pekerjaan itu adalah menangguhkan atau menunda pelaksanaan sesuatu yang diminta sehingga menimbulkan ketakutan dan kehebatan, baik itu berupa janji maupun ancaman. Jadi intinya adalah kalau kita berbicara tentang at-taswif ini adalah menunda-nunda satu pekerjaan. Dan ini sekali lagi adalah penyakit yang sangat berbahaya buat kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking bahayanya kaitan dengan taswif ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an penyesalan orang-orang yang menunda-nunda amal. Ya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita sebutkan 2 ayat saja kaitan dengan bab ini. Yang pertama, lihat dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Ketika orang menunda-nunda perbuatan baik, ketika orang menunda-nunda bersedekah. Dalam surat Al-Munafikun di ayat ke-10 disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan hendaklah mereka itu membelanjakan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Artinya disuruh berinfak. Ayo berinfak. Nanti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai datang kepada mereka kematian. Ketika datang kepada mereka kematian, fayaqul, maka dia mengatakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kematian itu pending dong sebentar. Sampai datang ketika datang kematian itu pending dong sebentar. Hatta idza jaa ahaduhumul maut.
Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian kata Allah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia mengatakan, saya akan bersedekah dan saya insyaallah akan termasuk orang-orang soleh. Ini penyesalan yang apa? Penyesalan yang dimiliki oleh orang-orang yang menunda pekerjaan. Sekali lagi, di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata taswif, tapi padanan atau asal kata dari taswif itu ada. Salah satunya adalah ayat ini. Bagaimana dia menunda amal, datang mati, kemudian dia tidak bisa bersedekah. Naudzubillahi min dzalik. Ayat yang kedua. Lihat di dalam surat Al-Mu'minun, di ayat ke-99 sampai ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hatta idza jaa ahadahumul maut. Ya, demikianlah orang-orang kafir ketika datang kepada mereka kematian. Apa kata mereka? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kembali kepada kehidupan. Apa kata mereka? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalau saya bisa kembali kepada kehidupan kembali, maka saya akan mengamalkan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Ini orang-orang kafir menyesal atas apa yang mereka lakukan tersebut. Kalla, sekali-kali kata Allah, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini adalah ayat yang berbicara tentang at-taswif. Bagaimana kerugian orang-orang yang melakukan hal tersebut. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ini, bagaimana hadis-hadis Nabi? Hadis Nabi juga banyak berbicara tentang ini. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis. Hadis ini adalah Al-Imam An-Nawawi sendiri juga menyampaikan di dalam kitabnya, ya. Di dalam kitab beliau yang disebut dengan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kaitan dengan bab ini. Kata beliau adalah badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian melaksanakan amal soleh sebelum datang 7 hal. Jadi jangan menunggu-nunggu. Apa saja 7 hal tersebut? Pertama, apakah kalian akan menanti kefakiran yang melupakan? Jangan nunggu fakir dulu baru beribadah. Karena orang fakir itu biasanya sibuk dengan mencari nafkah. Yang kedua, au ghinan matghiya. Jangan sampai nunggu kaya dulu baru, karena orang kaya itu akan menyesatkan, akan melampaui batas. Ketika sekarang belum punya uang, mungkin uang pas-pasan, kamu kenapa nggak bersedekah? Nanti saja kalau sudah kaya saya akan bersedekah. Belum tentu kalau sudah kaya dia bersedekah. Kemudian berikutnya adalah atau sakit yang merusak. Jangan menunggu-nunggu. Karena kalau sudah sakit kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang keempat adalah atau masa tua yang melemahkan. Ya, karena kan masa tua beda gitu ya dengan ketika masa muda. Kemudian yang kelima adalah atau kematian yang bisa tiba-tiba datang. Saya sebelum ke sini, ya, di daerah tempat kelahiran saya, itu hari ini berbarengan 2 orang meninggal dunia, cuman beda jam saja. Yang satu meninggal di rumah sakit, kemudian begitu jenazah datang sampai ke rumah, kemudian di belakang rumah itu meninggal dunia seorang ibu. Berbarengan. Ini kan yang namanya meninggal dunia berbarengan. Bahkan orang yang meninggal itu hari Jumat masih sehat walafiat, masih ke masjid, sore tiba-tiba sakit dibawa ke rumah sakit, hari ini meninggal dunia. Ini kita bisa bayangkan. Kematian yang bisa datang kapanpun. Kemudian yang keenam adalah atau dajjal. Jangan menunggu-nunggu dajjal. Karena seburuk-buruknya menunggu adalah menunggu dajjal. Dan yang terakhir adalah atau hari kiamat. Ini adalah di antara hadis Nabi SAW yang berbicara tentang ini. Ataupun kita tahu hadis Nabi SAW gunakan waktu 5 sebelum datang waktu 5. Ini pun menunjukkan bahwa kita jangan menunda-nunda amal soleh. Jangan menunda-nunda kebaikan. Karena kalau ditunda ujung-ujungnya gimana? Kalau kita menunda-nunda amal soleh tersebut adalah yang rugi kita sendiri. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Jangan sampai kita menunggu-nunggu jangan sampai kita menunggu-nunggu hal tersebut. Tapi sekarang kita akan bahas kaitan dengan ini. Apa indikatornya? Apa ciri-cirinya? Orang-orang yang menunda-nunda amal kebaikan itu, ataupun yang memiliki sifat atau penyakit taswif itu apa? Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat taswif itu adalah yang pertama adalah al-baqa 'alal ma'siyati ma'al wa'di bit taubah. Orang tersebut berkubang di dalam maksiat disertai janji nanti saya bertobat, nanti saya bertobat. Itu adalah orang yang memiliki penyakit at-taswif. Mungkin kalau kita punya teman dan lain sebagainya, diajak ke masjid, diajak melakukan kebaikan, dia mengatakan nanti ajalah saya masih muda ini. Itu bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah ta'jilu amalil yaum ilal ghad bi ghairi mubarrir.
menunda pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini, ya, tanpa ada alasan yang membenarkan. Jadi dia tidak mau mengamalkan amal ini, tidak mau bekerja untuk hari ini, padahal dia mampu. Nanti besok, nanti besok. Itu adalah indikator orang yang terkena penyakit ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena penyakit ini berbahaya. Dr. Sayyid Muhammad Nuh, beliau menyebutkan beberapa sebab, beberapa faktor kenapa orang ini bisa terjerumus kepada penyakit ini. Apa saja? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang faktornya. Yang pertama adalah al-usratul lati tubna hayatuha ala taswib au tadlilil aulad. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Jadi ternyata lingkungan keluarga itu sangat berdampak kaitan dengan penyakit ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari, ya, menegur seorang ibu. Ya. Seorang ibu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan kata Abdullah bin Amir, satu hari ibu saya memanggil saya. Jadi ibunya memanggil Abdullah bin Amir tersebut. Ketika Abdullah bin Amir dipanggil, kata ibunya, beliau mengatakan ketika itu, ta'al u'tika, sini nak, ibu mau memberi sesuatu kepadamu. Faqala Rasul, kemudian Rasul berkata kepada ibu tersebut, dipanggil ibu tersebut, sama siapa? Sama Rasulullah. Wa ma aradta an tu'tiyahu, apa yang kamu berikan kepada anak tersebut? Kata ibunya tersebut, saya ingin memberikan kurma. Apa kata Rasul? Ama innaka law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaika kadhibah. Maka kalau kamu tidak memberikan sesuatu, maka kamu akan dicatat seperti orang yang berdusta. Bayangkan, kepada anak kecil. Kenapa kok kepada anak kecil Rasul sampai mengingatkan ibunya tersebut? Karena bisa jadi ketika mungkin bisa jadi di antara kita, kadang kita punya anak, punya adik dan lain sebagainya, adiknya nangis, nak diem, nanti sama ayah, nanti sama mama, nanti sama kakak diberiin es krim. Begitu anaknya diem gak diberiin, berarti apa? Dia termasuk berdusta, kata Rasulullah. Makanya ini adalah sangat penting buat kita semua. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka dari sejak kecil. Ya. Disebutkan kaitan dengan ini dalam sejarah. Ya. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, ketika itu mendidik anak untuk menjalankan saum Ramadan, saum sunnah, bukan saum Ramadan. Ya. Ketika itu mereka mendidik mereka untuk melaksanakan saum sunnah. Kemudian yang dididik adalah anak-anak mereka. Kemudian ketika anak-anak mereka menangis karena lapar, maka punten kalau istilah Sunda mah dibebenyokeun. Apa dibebenyokeun itu ya? Diberikan alternatif mainan dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana supaya si anak itu lupa laparnya? Akhirnya apa? Diberikan mainan, diajak bermain dan lain sebagainya, sehingga anak-anak tersebut lupa laparnya dan akhirnya selesai menjalankan ibadah saum. Padahal itu saum sunnah. Kenapa dilakukan seperti itu? Hikmahnya adalah ternyata keluarga ini sangat penting buat kita semuanya. Makanya penyakit ini bisa jadi muncul karena keluarga. Bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari anak terbesar dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah suhbatul kusala wal musawwifin. Yang kedua adalah ketika kita bergaul, ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang malas juga. Makanya betul kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu berteman, maksudnya teman dekat ya, kecuali dengan seorang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa. Ungkapan orang Arab mengatakan as-sahibu sahibun, yang namanya teman pasti akan menarik. Yang namanya teman itu pasti akan menarik. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, kalau kamu ingin melihat agama seseorang, lihat aja temannya. Kenapa? Karena biasanya teman itu akan berpengaruh. Termasuk juga penyakit ini. Kalau kita selalu berteman dengan orang yang nanti, suatu waktu kita pun akan kena penyakit itu. Makanya jauhi kaitan dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah dhaful iradati awil kasali wat tarahi ma'an nafsi. Yang ketiga adalah lemahnya keinginan kita. Lemahnya keinginan kita dan ujung-ujungnya apa? Yang dikedepankan adalah kemalasan. Ini adalah harus kita hindari. Jadi semangat kita lemah, sedangkan keinginan untuk santai itu ada. Jadi dha'fu al-iradah, lemah keinginan, tetapi semangat untuk malas-malasan ada. Makanya kita dianjurkan setiap pagi dan sore hari membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika
Apa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di sini ada ungkapan Allahu wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa bedanya al ajzu wal kasal? Ya. Apa perbedaannya al ajzu wal kasal? Ya. Perbedaannya adalah al ajzu dan al kasal itu adalah, kalau al ajzu adalah kita tidak mampu untuk melakukan amal, itu namanya al ajzu. Contohnya kita sakit, itu namanya al ajzu, kita memohon perlindungan kepada Allah. Kalau al kasal apa? Al kasal itu adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemampuan untuk melakukan sesuatu tapi kita tidak menjalankan, itu namanya al kasal. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah dari itu semuanya. Kenapa? Karena ini sangat membahayakan buat kita semuanya. Makanya artinya apa? Ketika itu do'fu al-iradah, lemahnya keinginan. Makanya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tulul amal ma'anisyanil mauti wad daril akhirah. Panjang angan-angan dan lupa kehidupan akhirat. Lupa kematian. Tadi orang yang menunda nanti, seolah-olah di hidup dia akan panjang, padahal hidup dia bisa jadi tiba-tiba meninggal dunia. Dan yang masalahnya adalah bagi kita sebagai orang yang beriman, bukan masalah meninggal dunianya, tapi setelah meninggal dunia itu apa yang bisa kita lakukan. Ini adalah yang harus kita perhatikan. Ya. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika panjang angan-angan, kemudian dia lupa kehidupan akhirat, maka biasanya orang akan menunda-nunda pekerjaan. Coba bayangkan, seandainya mungkin teman-teman di sini yang hadir di sini besok akan meninggal dunia, kira-kira hari ini mau ngapain? Mungkin kalau teman-teman yang anak-anak muda yang IG story-nya pasti dirubah, minta maaf, mungkin status yang nggak benar-benar pasti dihapus semua. Dan kalau besok pagi meninggal dunia, saya yakin malam itu tidak ada kepikiran untuk hangout, untuk jalan-jalan. Pasti kepikirannya apa? Udah saya akan beramal. Kenapa khawatir kalau akan meninggal dunia? Makanya dulu ada seorang salafus soleh, kalau lagi malas beramal sengaja di rumahnya itu buat lubang seperti kuburan. Kalau dia malas beribadah, dia berbaring seperti orang meninggal dunia. Kemudian ada juga dulu salafus soleh, sengaja kalau dia malas beribadah, nyalain lilin. Kemudian tangannya disimpan di atas lilin tersebut. Ketika tangan disimpan di atas lilin tersebut, dia akan merasakan, panas gini. Betapa api neraka itu 70 kali lipat dibanding api dunia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa maka jangan sampai kita melupakan akhirat tersebut. Kemudian berikutnya adalah al-amnu min makrillah. Dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman dari bencana. Dia merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari siksa Allah. Padahal Allah bisa mengadab satu kaum kapanpun. Nanti bisa lihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 97-99. Kan ada orang yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba datang bencana. Ada orang yang sedang siang, pagi hari sedang beraktivitas, ada yang bermain, ada yang bekerja, dan lain sebagainya, tiba-tiba datang bencana. Kan kematian bisa datang kapan? Dan hari-hari ini kita mendengar di beberapa tempat bencana. Terjadi musibah di mana-mana. Ada longsor, ada banjir bandang, ada gempa, dan itu bisa tiba-tiba datang. Ada orang dianterin oleh keluarganya naik pesawat. Kemudian ternyata itulah keluarganya mengantarkan terakhir. Setelah itu tidak kembali lagi. Artinya ini menunjukkan bahwa jangan kita sampai merasa aman dari siksa Allah. Merasa aman dari makar Allah. Karena tadi sekali lagi adalah konteks yang poin keempat tadi yang sampaikan. Kematian itu bisa datang kapanpun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah al-istihanatu bil amri ma'atimadil mar'i ala ba'di ma hawaballahu min haulin wa quwwah. Kemudian berikutnya adalah ada seseorang yang meremehkan sesuatu, meremehkan satu pekerjaan, meremehkan sebuah urusan, dengan dia bersandar kepada apa yang Allah berikan dari kekuatan. Maksudnya dia mengatakan begini, tenang, saya mah pasti bisa lah mengerjakan begini mah sebentar. Mungkin bagi teman-teman yang kuliah dan sebagainya, tesis atau skripsi, bab 1, bab 2 mah gampang. Nah, ini dia selalu mengungkapkan itu. Makanya kenapa di dalam lafaz azan Allahu Akbar jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah jawabannya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabnya. Tapi kenapa hayyalas shalah dan hayyalal falah jawabnya la haula wala quwata illa billah. Karena kita bisa ke masjid, kita bisa menjalankan sholat, kita bisa menjawab panggilan muadzin. Karena apa? Karena kita semuanya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah merencanakan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi kan kita mungkin saja rencana itu hanya rencana.
tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu semuanya. Maka jangan sampai kita, biasanya orang menunda-nunda itu karena merasa saya mah mampu menjalankan ini, sebentar kok menjalankan seperti itu. Nanti juga pasti Allah akan memberikan ini dan sebagainya. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia selalu mengandalkan ampunan Allah dan melupakan siksa Allah. Betul, memang Allah tuh Ghafurur Rahim, Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat loh, Allah juga Syadidul Iqab, berat siksanya. Dia mengatakan, Allah Maha Pengampun, nanti saja bertaubat. Tidak salah, karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau menunda taubat, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Makanya al-khawfu war-roja, harapan kepada ampunan Allah. Harapan kepada ampunan Allah kemudian juga dibarengi dengan rasa takut terhadap siksa Allah. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, beliau menyebutkan satu bab khusus. Babul jam'i bainal khaufi war roja. Bab yang menggabungkan antara rasa berharap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dengan al-khauf bahwa Allah itu Maha sekeras siksanya. Ini adalah harus digabungkan. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah orang-orang yang tadi yang at-taswib tersebut adalah al-inghimasu fil ma'asi was sayyi'at. Dia tenggelam ke dalam kemaksiatan dan dosa. Biasanya orang yang tenggelam kepada kemaksiatan, orang yang tenggelam kepada dosa ini sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sebenarnya faktor-faktornya, cuman kita cukupkan sampai di sini faktornya. Ini adalah yang terakhir, faktornya itu adalah dia tidak mengetahui dampak buruk daripada penyakit ini. Apa dampaknya? Ya. Kalau kita berbicara tentang dampak penyakit ini, maka dampaknya itu ada dua. Satu, dampak secara pribadi. Yang kedua, dampak untuk sebuah lembaga, untuk sebuah kelompok, untuk sebuah organisasi. Ya. Kalau kita contohnya aktif di sebuah organisasi, kalau semua anggota di organisasi tersebut menunda-nunda pekerjaan, kira-kira dampaknya apa? Dan dampak secara pribadi apa? Dampaknya itu adalah yang pertama adalah kesedihan, penyesalan pada waktu yang tidak ada manfaat kesedihan tersebut. Ini kalau kita lihat urusan dunia contohnya. Mungkin kita pernah dengar gak orang tua kita ngomong begini, "Nak, kamu rajin dong belajar. Jangan seperti ibu. Ibu mah dulu disuruh sekolah, gak mau." Kan ini kan ungkapan penyesalan, kira-kira bisa kembali gak? Saya kemarin lihat salah seorang tokoh nasional gitu ya. Tokoh nasional diwawancara. Udah lama sebenarnya rekaman gitu ya. Beliau alumni salah satu kampus, kemudian mengadakan acara satu kampus mengadakan acara, beliau diundang sebagai tokoh nasional. Pertanyaan dari hostnya itu adalah, "Bapak kira-kira coba ingat kembali ketika masa kuliah dulu. Kira-kira masa kuliah dulu apa yang akan Bapak lakukan seandainya bisa kembali?" Kan ini hanya angan-angan saja, penyesalan. Mungkin kalau di dunia kita masih bisa ya mengulang kembali. Contohnya, kalau kita kuliah, kita sekolah, gagal, mungkin masih bisa mengulang. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia bisa mengulang nggak? Tadi ayat yang saya sampaikan di awal, surat Al-Munafikun di ayat ke-10, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Bisa kembali nggak? Enggak. Tadi kan artinya apa? Di sini adalah al-hasratu wan nadam. Artinya penyesalan dan kesedihan, kesedihan, kerugian di hari yang tidak mungkin kita bisa menyesal. Ya tadi kalau di dunia mungkin masih bisa kembali. Ya mungkin kalau saya nih masih belum sukses dalam bidang ini, saya bisa mencari bidang yang lain. Tapi kalau urusan akhirat tidak ada. Makanya orang kafir tadi ketika dia meninggal dunia, hatta idza jaa ahadumul maut, ketika kematian datang kepada mereka, apa kata mereka? Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul pernah lewat ke satu makam. Di makam tersebut kata Rasulullah, "Wahai para sahabat, tahu nggak orang yang dimakamkan ini? Kenapa ya Rasulullah? Seandainya dia bisa kembali ke dunia untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Bayangkan, sholat 2 rakaat berapa menit sih? Sholat 2 rakaat. Ya kalau qobliyah paling 5 menit lah taruh. Untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, kata dia tidak akan menginginkan dunia yang kalian miliki pada hari ini. Artinya adalah ini penyesalan. Baik konteksnya dunia ataupun akhirat. Di dunia pun banyak. Nyesel saya dulu, kenapa sekolah saya nggak benar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tarokumul a'mal. Ya. Yang kedua adalah akan bertumpuk yang namanya pekerjaan. Jadi pekerjaan kita akan bertumpuk dan akhirnya kesulitan untuk menjalankan. Coba mungkin teman-teman yang sedang kuliah gitu ya, atau mungkin ibu-ibu di rumah pas hari Senin, anak 5 sekolah. Kalau nunda-nunda pekerjaan kan nyuci piring belum, kemudian nyetrika belum. Kalau yang kuliah pas di semester pas akhir semester, tugas dari dosen belum dikerjakan, udah mau UTS,
UTS juga sedang dikerjakan, sebentar lagi UAS, kira-kira mana yang mau dikerjakan dulu? Ini kan sederhananya tarokumul amal, pekerjaan bertumpuk dan akhirnya apa? Sulit untuk mengerjakan. Dan ini banyak kasus-kasus seperti ini. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyesali kaitan dengan pekerjaan dengan amal ini. Jadi kerugiannya adalah kembali ke kita. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah al-hirmanu anil minal ajri wath thawab. Orang yang menunda pekerjaan itu maka dia kemudian ujung-ujungnya adalah dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Kalau kita sholat itu kan ada di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Ketika kita sholat di awal waktu kan beda. Kata Rasul, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Tapi kalau ditunda-tunda bagaimana? Kalau amalan tersebut itu pahala kita juga akan kelewat. Ketika ada kesempatan kita melakukan amal, dia tidak melakukan ini, maka apa? Maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian berikutnya adalah tarokumudz dzunub. Dosa kita akan bertumpuk. Kalau dosa sudah bertumpuk, maka khawatir nanti hati kita menjadi kotor. Kalau hati kita menjadi kotor itu yang repot. Kalau kita lihat kaca di luar, jangan lihat di luar kotornya dulu. Lihat jangan-jangan kacanya yang kotor. Ada ungkapan seorang ustadz begini. Ada seorang ibu, ya, seorang istri, kemudian melihat keluar, kok kotor ya. Kemudian dia pergi ke pasar dan sebagainya. Pas pulang, kenapa ya rumah tetangga teh bagus banget. Ya, kata si bapak suaminya, bukan rumah tetangga kita bagus. Tapi tadi kacanya kotor. Kamu pergi ke pasar, saya bersihkan kacanya. Nah, ini juga sama, hati kita juga. Tarokumudz dzunub. Naudzubillah, dosa kita bertumpuk. Kalau dosa kita sudah bertumpuk gimana? Sulit kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tarokumudz dzunub wa su'umbatut taubah, sulit untuk bertaubat. Akhirnya banyak ungkapan, kagok, kan bahasa Sunda begitu. Kepalang tanggung, saya sudah banyak dosa, lanjutkan aja dosa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah diaul haibah, menyebabkan hilangnya kewibawaan, baik skala pribadi ataupun skala bersama-sama. Contoh begini. Kalau kita punya teman tarsok, apa tarsok itu? Entar besok. Janji gitu. Kapan kita ketemuan yuk? Besok. Begitu besok gak jadi Besok lagi gak jadi Ujung-ujungnya gimana? Kalau janjian dengan dia kira-kira gimana? Kita akan betul, kamu mah biasa juga. Artinya apa? Haibah, wibawa juga akan hilang. Baik itu skalanya pribadi ataupun skalanya bareng-bareng. Ya kalau sebuah lembaga dan sebagainya, atau mungkin kalau antum lihat sebuah lembaga dan sebagainya, kalau kita kerjasama dengan dia pasti gagal terus. Pasti ujungnya gimana? Jangan kerjasama dengan dia. Pribadi juga sama. Hati-hati. Artinya jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Kita lihat pribadi Rasul. Sebenarnya orang-orang itu, orang-orang kafir Quraisy ketika itu percaya dengan pribadi Rasul. Cuman gengsi saja mereka tidak mau menerima ajaran Rasul. Kan pernah Rasul satu waktu beliau berdiri di satu bukit, ya, bukit tersebut Jabal Qubays. Ketika berdiri di bukit tersebut, wahai kabilah fulan, wahai kabilah fulan, semuanya dikumpulkan. Ketika semua dikumpulkan, apa kata Rasulullah? Seandainya di belakang itu ada pasukan, di belakang gunung ada pasukan, kamu percaya nggak sama saya? Percaya. Kenapa? Engkau tidak pernah berdusta. Kemudian kata Rasul, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru mereka mengatakan, alihada jama'tana. Ya Rasul, untuk ini engkau mengumpulkan kami. Ini kan menunjukkan bahwa orang yang menunda-nunda pekerjaan at-taswib, maka ujung-ujungnya adalah orang tersebut tidak akan bisa dipercaya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu secara pribadi. Kalau secara lembaga bagaimana? Maka yang pertama adalah tatwikul amal al-islami. Maka akan memperpanjang pekerjaan amal islami tersebut. Jika para aktivis dakwah menunda-nunda pekerjaan, tentu juga pekerjaan dakwah jadi panjang. Jika kita sebuah organisasi ada rencana dan lain sebagainya, kita sudah merencanakan kegiatan dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang ada di situ menunda-nunda pekerjaan, kira-kira sukses nggak? Nggak bakal. Kita ikut kajian dan sebagainya. Ada yang bagian ini, bagian itu dan sebagainya. Ketika salah satunya tidak kompak untuk segera melakukan kebaikan, pasti juga akan pekerjaan kita akan terhambat. Apapun. Makanya untuk sebuah lembaga ini juga sangat penting. Kemudian yang kedua adalah al-hirmanu minal auni wal madad al-ilahi. Maka orang-orang yang menunda pekerjaan sebuah lembaga tersebut adalah organisasi tersebut, maka sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena orang yang menunda pekerjaan, orang yang penyakit taswif itu apa yang dia lakukan? Orang yang memiliki penyakit ini tentu adalah orang-orang tersebut
akan jauh dari pertolongan Allah karena dia justru mendekatkan diri kepada kemaksiatan. Orang melakukan kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan. Karena pilihan dunia itu cuma satu. Kalau nggak kebaikan pasti keburukan, itu saja. Tidak ada yang tengah-tengah. Pasti kalau nggak kebaikan ya keburukan. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah satu penyakit, sekali lagi adalah yang sangat berbahaya buat kita semuanya yang harus kita hindari. Sebagai penutup adalah kira-kira obatnya apa? Karena kan kita tadi sudah tahu faktor penyebabnya apa, kerugiannya apa. Sekarang terakhir adalah obatnya apa? Obatnya adalah yang pertama adalah tadhkirun nafsi dauman bi anna taswib ajzun wa dhafun wa khurun. Yang pertama adalah harus selalu diingatkan, harus selalu menjadi apa? Harus menjadi terngiang-ngiang dalam diri kita. Diri kita harus selalu diingatkan bahwa menunda-nunda pekerjaan itu adalah kelemahan. Menunda-nunda pekerjaan adalah itu satu hal yang sangat lemah. Makanya doa Nabi SAW, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu yang pertama. Yang kedua, dawamud du'a wad dhara'atu ilallah. Kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selalu kita baca. Karena doa ini adalah sangat penting. Maka yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-insilah min sukhbatil kusala wal musawwifin. Hindari kita memiliki teman-teman yang selalu menunda-nunda pekerjaan. Artinya teman dekat. Ya kalau kita bergaulkan dengan siapapun. Apalagi ada sisi-sisi dakwah yang akan kita ajak. Tapi kalau kita kaitan dengan bab ini, maka hendaklah kita menjauhkan diri dari orang-orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan tersebut. Kemudian tadzakurul mautu wad darul akhirati alad dawam. Kita selalu mengingat kehidupan akhirat, kita selalu mengingat kematian, dan kematian itu adalah akan pasti hadir di dalam diri kita semuanya. Kemudian berikutnya adalah muayyashatus salafis salih. Hendaklah kita selalu membaca, berinteraksi dengan salafus saleh. Bagaimana mereka kaitan dengan taswib ini? Bagaimana kaitan dengan mereka selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Maka ada ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minal quwwati alla tuakhir amal al-yaum ilal ghad. Di antara kekuatan seseorang ketika dia mampu mengamalkan amal hari ini untuk hari esok. Artinya apa? Dia mampu untuk mengamalkan hari ini, tapi dia tidak tunda-tunda untuk hari besok. Makanya orang Arab mengatakan la tu'ajjil amalaka ilal ghad. Jangan sampai kamu menunda pekerjaanmu hari ini untuk esok. Ini pepatah orang Arab mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena hari ini punya pekerjaannya, besok pun punya pekerjaannya. Kalau kita bisa selesaikan hari ini, kenapa enggak kita selesaikan pekerjaan tersebut? Kemudian berikutnya adalah adun nafsi bil hazmi wa quwwatul azimah. Kemudian adalah yang paling penting buat kita semuanya, kita selalu memiliki sikap kepada diri kita untuk apa? Untuk selalu semangat segera melakukan kebaikan. Jangan sampai kita lemah dalam konteks diri kita. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting buat kita semuanya kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah mungkin kajian kita pada kesempatan kali ini kaitan dengan at-taswib, dengan satu penyakit yang selalu harus kita hindari, dan penyakit ini adalah penyakit yaitu menunda-nunda pekerjaan amal soleh dan menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan kita dari penyakit ini dan kita bisa selalu bersemangat untuk selalu mengamalkan amal soleh. Barakallahu fikum billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.